Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kenapa mantan tentram hidup tanpamu, sedang kamu gak bisa hidup tanpanya. Ini yang harus kamu lakukan, ya. Oke, tapi saya ingin mengucapkan salam dulu ya, menyapa seluruh adik-adikku sekalian di seluruh penjuru tanah air Indonesia, yang di Sumatera, di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, juga adik-adikku yang ada di luar negeri ya, di Singapura, di Amerika, di Dubai, kemudian di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, di Jeddah, di Abu Dhabi, dan seterusnya. Semoga kabarnya baik selalu dan tetap semangat ya. Dan semoga apa yang kita diskusikan ini setiap hari menjadi ilmu yang manfaat untuk semuanya. Baik, jadi mantan tentram ya, hidup tanpa kehadiran kita. Sementara kita resah gelisah, galau tak pernah berkesudahan, sedih tidak mengenal waktu, selalu rindu dan selalu kesepian. Kenapa bisa begitu? Ya, jawabannya karena mantan berhasil melakukan reprogramming terhadap otaknya. Ya, kita ini kan sangat penting ya. Otak kita ini juga bekerjanya seperti komputer, butuh diprogram ulang agar kemudian segala sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin. Itu sangat tergantung bagaimana kemudian sistem kerja di dalam otak kita ini memberikan keyakinan kepada seluruh bagian tubuh kita, ya. Dan itulah yang mantan lakukan hari ini. Ya, dia menanamkan kepada dirinya sendiri bahwa dia bisa hidup nyaman, tentram, bahagia tanpa kehadiran kita. Itu kalau yang bersangkutan memang masih mencintai kita. Karena biar bagaimanapun rasa cinta itu sesungguhnya menggerakkan orang untuk kangen, untuk pengen tahu, untuk pengen ketemu, dan seterusnya. Tetapi dia tidak pernah melakukan itu. Ya, nah, jadi kalau dia masih punya perasaan cinta kepada kita, otomatis kan ada perasaan-perasaan yang saya sebutkan tadi. Maka kenapa dia merasa begitu santai dan enjoy ya, menikmati hidupnya, melanjutkan karirnya, melanjutkan pendidikannya, mengejar cita-citanya, mengejar masa depannya? Jawabannya karena dia berhasil melakukan reprogramming terhadap sistem yang ada di otaknya. Ya. Jadi apa yang dia lakukan? Ya, dia selalu mengatakan bahwa saya lebih bahagia sendirian, saya lebih bahagia tanpa kehadiran kita, saya bisa bebas menentukan jalan hidup saya, menikmati uang hasil kerja keras dan jerih payah saya, dan seterusnya tadi. Ya, ketika dia memang sudah tidak cinta, apalagi orang kalau sudah tidak cinta, ya,
Dan memang kemudian rasa cinta itu digantikan dengan kebencian yang tidak perlu diajari. Alamiah dia tumbuh. Ada orang kan yang benci itu perlu diajari karena dia masih cinta. Tidak ada alasan untuk membenci, maka dia mencarikan argumentasi dan alasan. Dan dia tanamkan ke dirinya setiap hari atau dibisikkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Nah, tetapi mungkin karena faktor sesuatu yang menyebabkan dia amat sangat kecewa, sesuatu yang membuat dia amat sangat terluka, sehingga rasa cinta kemudian menjadi gelap dan berubah menjadi kebencian. Ya, namanya orang sudah benci, ya, kalau tidak ketemu, orang sudah benci. Tidak ketemu kan bahagia. Coba tuh kita benci dengan seseorang, apa yang kita lakukan? Menghindar, jangan sampai ketemu dengan orang yang membuat kita merasa benci tadi. Nah, itu yang dia lakukan. Ya, kalau dia sudah membenci. Kalau membenci itu sampai ketemu dengan orang yang dia benci, malah dia jadi tidak enak. Jadi perasaannya menjadi tidak nyaman, jadi tidak kondusif, jadi mangkel terus, jadi uring-uringan. Ya, nah, oke lah, itu dunianya mantan. Sekarang bagaimana dengan kita yang gelisah, gundah gulana, galau tanpa henti, selalu merasa kesepian walaupun di tengah-tengah banyak orang, selalu merasa rindu, merasa kangen, pengen nangis, dan seterusnya tadi. Kenapa sampai terjadi begitu? Faktor programming terhadap otak kita. Kita bangun tidur, selalu yang pertama kali terbersit di dalam otak kita, saya tidak bisa hidup tanpa dia. Setiap saat ketika ingat dengan mantan, selalu yang diulang-ulangi, saya tidak bisa hidup tanpa dia. Ya, dia segala-galanya. Dia sumber kekuatan, sumber inspirasi, dan tujuan hidup. Nah, mau tidur juga kita mengatakan begitu. Sudah terekam semua. Ya, akhirnya masuk ke dalam alam bawah sadar kita, ya, terekam, menguat, kemudian mencuat dan mempengaruhi alam sadar kita, sehingga kita memiliki pandangan bahwa kita tidak bisa menjalani hidup tanpa mantan. Nah, itu kesalahan mendasar kita. Ya. Karena itu yang perlu dilakukan sekarang adalah melakukan reprogramming juga. Setel ulang cara kita berpikir tentang mantan. Sekarang yang harus ditanamkan di dalam benak kita bahwa kita santai menjalani hidup tanpa mantan. Kita sangat bisa meneruskan hidup tanpa mantan. Ya, kita sangat mungkin meraih banyak hal tanpa dibantu oleh mantan. Begitu. Mau tidur juga kita ulangi sugesti tersebut terhadap diri kita. Ketika itu terus kita ulangi, ya, ada istilah yang namanya knock heart, mengetuk hati, diulang-ulang, ya, yang kemudian menjadi auto sugesti, sehingga kemudian terekam di alam bawah sadar kita. Jadi kita mau tidur tuh kan, itu kita masuk ke gelombang alfa tuh, ya, itu gelombang yang paling enak tuh ya,
gelombang relaksasi. Kita mau tidur tuh sudah ngantuk, nah kita ulangi di situ. Ya, setelah itu kita berdoa, setelah itu tidur. Kemudian akan masuk ke alam bawah sadar kita, menjadi autosugesti, dan kemudian karena diulang terus dia akan mencuat. Dan itulah menjadi pandangan hidup kita terhadap mantan. Bahwa mantan bukan segalanya. Bahwa mantan bukan tujuan hidup kita. Bahwa kita bisa meraih sukses tanpa perlu disupport oleh mantan. Ya, begitu. Nah, sekarang apa yang harus kita tanamkan sebagai tujuan hidup kita? Yakni tujuan hidup kita adalah keselamatan dunia akhirat. Tujuan hidup kita ya menjadi hamba yang dicintai Allah. Tujuan hidup kita menjadi orang yang bermanfaat. Ya, dan setelah itu dalam kehidupan ucapkan hal-hal yang baik tadi terus-menerus agar itu juga menjadi ya sugesti kita, menjadi bagian visi hidup kita, dan yang lebih penting lagi menjadi doa kita. Jadi kalau kita ngomong, aduh tidak bisa hidup tanpa mantan, walaupun kita sendirian, banyak nih malaikat bersama kita, diaminkan. Repot juga kan, tidak bisa hidup dengan mantan, sementara mantan sudah bersama yang lain, repot kita. Tapi kalau kita mengucapkan kalimat yang baik, tidak ada masalah kok mantan tidak peduli dengan kita, karena kita tidak pernah sendirian. Kita selalu bersama Allah. Ya, kita hanya membutuhkan Allah. Dan setelah itu biarkan seluruh manusia yang membutuhkan kita. Maka kalimat yang baik, walaupun tidak kita ucapkan dengan lisan, dalam hati dan pikiran kita, diaminkan oleh malaikat. Ya, kita menjadi dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah membuat doa kita terkabul. Ya, kita tidak lagi tergantung kepada manusia, tetapi manusialah yang akan tergantung dengan kehadiran kita. Ya, karena itu autosugesti itu, pemrograman otak kita kembali, itu harus selalu dimulai dengan selalu mengucapkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang baik. Ya, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa yu'jibunil fa'nul kalimatul hasanah, dan optimisme, yaitu kata-kata yang baik yang membuatku kagum. Ya, karena itu Anda harus optimis bahwa Anda bisa hidup tanpa mantan. Ya, Anda harus optimis bahwa Anda bisa meraih yang lebih baik dari mantan, tentu dengan izin dan pertolongan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.